Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini apa saja bentuk norma yang ada dalam kehidupan sekolah? Norma, bicara norma ini kan tentang aturan, ya. Kalau aturan terkait dengan hal itu tentang norma, kebersamaan, kemudian kekompakan, kemudian aturan-aturan yang telah diterapkan di sekolah dalam bentuk tata tertib sekolah. Itu yang harus dilaksanakan oleh peserta didik. Dan itu harus dipatuhi oleh Saja bentuk norma yang ada dalam kehidupan kesekolahan. Oh, norma yang ada di sekolah. Kalau kita bicara soal norma, berarti kita bicara soal aturan apa saja yang diterapkan di sekolah ini. Nah, kalau bicara soal aturan, sudah pasti yang pertama itu adalah disiplin. Di mana disiplin itu sudah bicara soal luas, ya. Disiplin yang pertama itu disiplin bagaimana pakaian yang pantas ini. Pantas tidak ini? Pantas. Berarti itu sudah masuk di dalam norma kesopanan, kan? Jadi menggunakan pakaian yang sesuai dengan aturan di sekolah, terus sopan terhadap guru, terus memberikan penghormatan kepada guru, apalagi ya biasanya tidak mengganggu pelajaran, tidak iseng dengan teman, jadi saling menghargai antar sesama teman, saling menghormati juga. Jadi kalian menghormati guru menyayangi kalian. Itu bagian dari adanya norma-norma kesopanan seperti itu. Terus tambahan juga saling toleransi antar umat beragama. Di situ timbullah nilai-nilai kesopanan seperti itu. Terus sopan santun di dalam berbicara. Jadi kakak-kakak kelas itu, kalian sebagai adik kelas saling menghargai, saling menghormati. Akhirnya timbullah norma-norma kesopanan yang ada seperti itu. Bagaimana peran norma dalam kesekolahan? Peran norma itu yang tadi dibilang. Ketika kita sudah menjalankan norma-norma yang ada di dalam sekolah seperti berpakaian dengan rapi, terus sopan santun dalam pembicaraan, tidak ada bullying, toleransi, saling menghargai, saling menyayangi antar kakak kelas dan adik kelas, terus saling menghormati juga, maka akan terjadi apa? Hasilnya apa? Bagus tidak kira-kira? Bagus. Berarti ketika kita menjalankan norma dengan baik dan benar, maka hasilnya juga kembali ke diri kita. Terus ada lagi mau ditanya? Apakah sanksi dari norma kesekolahan? Oh, sanksi. Kalau sanksi berarti bicara soal apa yang terjadi ketika norma itu tidak dijalankan secara baik. Nah, pertanyaannya ibu kembalikan lagi. Kalau seandainya kalian tidak menggunakan pakaian dengan secara sopan dan baik juga benar, itu kira-kira apa yang kalian rasakan? Sanksi. Sanksi untuk diri sendiri dulu. Nyaman. Nah, itu sanksi dulu yang ada untuk diri kita sendiri. Sedangkan kalau sanksi yang ada di sekolah, otomatis pasti kalian akan ditegur oleh guru. Kalian akan ditegur, terus nanti kalau seandainya terjadi lagi, maka akan ada nanti panggilan orang tua. Kan kasihan, orang tua dipanggil lagi ke sini, terus nanti ada pembinaan seperti itu. Cuman alangkah baiknya adalah norma itu kita tanamkan di dalam hati kita, sehingga itu menjadi aturan yang dimana tidak usah lagi adanya aturan tertulis, tetapi sudah bisa menjadi aturan dalam bentuk lisan atau dalam bentuk sebagai pagar untuk diri kita sendiri, apa-apa saja yang bisa kita lakukan dan apa-apa saja yang sebenarnya tidak bisa kita lakukan. Norma-norma kesopanan pun tidak hanya dibicarakan di sekolah, tetapi juga di masyarakat, di lingkungan rumah, dan seterusnya, ya. Dan bagaimana saran dan kesimpulan dari Ibu? Nah, sarannya itu yang tadi Ibu bilang, berikanlah bentukan norma itu tidak hanya dalam bentuk tulisan, tetapi juga menjadi pedoman di dalam kehidupan. Sehingga dimanapun kita berada, kita sudah mempunyai rule atau aturan di dalam kehidupan.
Jadi kedepannya kalau seandainya kalian sudah besar, lulus, terus sudah menjadi orang dewasa yang merantau, dimanapun kalian berada, kalian paham sekali aturan tentang kehidupan, yakni menjunjung tinggi nilai-nilai kesopanan yang ada, seperti itu. Paham? Paham. Ada lagi? Sudah tidak ada Ibu. Oke, ya. Terima kasih. Sama-sama, semoga kalian semua sukses ke depannya. Amin. Amin. Oke Ibu. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.